Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Srihartati dari jurusan Teknik Informatika, program studi D4 Keamanan Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan evaluasi tentang Information System Security. Langsung saja kita masuki yang pertama, yaitu tentang aspek-aspek network security. Aspek-aspek network security adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu SIA-triad. Yang termasuk di dalamnya adalah confidentiality atau kerahasiaan. Adalah aspek yang biasa dipahami tentang keamanan. Aspek confidentiality ini menyatakan bahwa data hanya dapat diakses atau dilihat oleh orang yang berhak. Jika terkait dengan data pribadi, aspek ini juga disebut dengan istilah privacy. Selanjutnya yaitu integrity. Merupakan aspek keamanan yang menyatakan bahwa data tidak boleh berubah tanpa izin dari yang berhak. Contohnya, jika kita memiliki sebuah pesan atau data transaksi yang meminta untuk transfer ke sebuah tujuan nomor rekening dengan jumlah tertentu, maka data transaksi tersebut tidak dapat diubah dengan seenak-enaknya. Yang selanjutnya yaitu availability. Merupakan aspek keamanan data terkait ketersediaannya. Harus bisa diakses ketika dibutuhkan. Jika tidak tersedia atau not available, maka dapat terjadi masalah yang menimbulkan kerugian finansial atau bahkan nyawa. Oleh karena itu, aspek availability ini menjadi bagian dari keamanan. Serangan terhadap aspek ini dilakukan dengan tujuan untuk meniadakan layanan atau membuat layanan menjadi sangat lambat sehingga sama dengan tidak berfungsi. Selanjutnya yang kedua yaitu usability. Bisa diartikan sebagai kegunaan atau manfaat. Pada aplikasi smartphone, misalnya Android, usability ini berarti mudah digunakan, mudah dihafalkan, dan bermanfaat bagi pengguna. Dalam sebuah jaringan komputer, kita bisa saja membuat jaringan sangat aman dengan cara memblok apapun yang keluar dan masuk ke jaringan, seperti mengunci mati diri sendiri di dalam sebuah ruangan. Tentu saja jaringan semacam ini tidak usability, karena tidak ada seorang pun yang bisa menggunakannya. Jadi keseimbangan antara keamanan dan manfaat sangatlah penting. Yang ketiga yaitu reliability. Merupakan kehandalan yang mana suatu sistem atau komponen dapat melakukan fungsi yang telah diatur dalam kurun waktu serta kondisi tertentu. Yang keempat, safety, yaitu terkait dengan fisik dan non-fisik. Yang kelima yaitu authentication. Digunakan untuk membuktikan bahwa klaim seseorang itu adalah benar-benar yang diklaim. Proses pembuktian seseorang itu lebih mudah dilakukan di dunia nyata dibandingkan dengan dunia maya atau cyber. Yang keenam yaitu no repudiation. Digunakan untuk membuat para pelaku tidak dapat menyangkal telah melakukan sesuatu. Aspek ini biasanya kental di dalam sistem yang terkait dengan transaksi. Contoh penggunaannya adalah dalam sistem lelang elektronik. Evaluasi yang kedua yaitu konsep jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut peladen atau server. Desain ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Dua buah komputer
yang masing-masing memiliki sebuah kartu jaringan, kemudian dihubungkan melalui kabel maupun nirkabel sebagai medium transmisi data. Dan terdapat perangkat lunak sistem operasi jaringan akan membentuk sebuah jaringan komputer yang sederhana. Apabila ingin membuat jaringan komputer yang lebih luas lagi jangkauannya, maka diperlukan peralatan tambahan seperti hub, bright, switch, router, gateway sebagai peralatan interkoneksinya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, evaluasi yang ketiga yaitu tahap-tahap dari serangan. Kegiatan attack terdapat tahap atau proses yang disebut sebagai phase hacking, yaitu yang mana phase hacking ini sebenarnya identik dengan metode attack atau attack method, yaitu langkah-langkah yang digunakan oleh attacker untuk melakukan serangan, mulai dari tahap pencarian informasi hingga penghapusan jejak. Tahapan hacking yang umum adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu reconnaissance. Reconnaissance merupakan phase pendahuluan atau pre-hacking. Pada fase ini, attacker akan mencari informasi target serangan sebanyak mungkin. Aktivitas yang dilakukan di tahap ini antara lain yaitu mengidentifikasi target serangan, menentukan lokasi target, dan mengumpulkan informasi network target. Terdapat dua jenis reconnaissance, yaitu active reconnaissance dan passive reconnaissance. Passive reconnaissance terkait dengan pengumpulan informasi awal atau information gathering. Misalkan mengamati suatu bangunan untuk mendapat informasi kapan pegawai masuk atau pulang kerja, menemukan alamat gedung data center, dan sebagainya. Informasi dapat ditemukan dengan cara memata-matai, menanyai karyawan yang bekerja di gedung data center, mengaduk tempat sampah untuk menemukan dokumen yang terbuang, dan lain-lain. Beberapa istilah untuk metode semacam ini antara lain yaitu social engineering, dumpster diving, serta monitoring atau network sniffing. Sedangkan active reconnaissance mencakup proses probing network untuk menemukan host, IP address, dan service-service yang berjalan di network tersebut. Active reconnaissance jauh lebih beresiko dibandingkan dengan passive reconnaissance karena saat hacker beraksi atau bekerja mungkin saja tidak terdeteksi. Yang kedua yaitu scanning and enumeration. Scanning merupakan tindakan yang dilakukan oleh hacker setelah memperoleh informasi pada fase reconnaissance. Tujuannya agar proses pencarian informasi dapat dilakukan secara lebih akurat dan lebih terarah. Proses scanning umumnya terkait dengan network scanning. Tools yang digunakan oleh hacker mencakup dialers, ports, scanners, network mappers, sweepers, vulnerability scanners. Contoh toolsnya adalah maps, Nessus, dan lain-lain. Sedangkan enumeration dilakukan untuk mengidentifikasi service dan resource tertentu atau spesifik service and resource pada target. Pada tahap enumeration, biasanya hacker akan berusaha mengidentifikasi user akun, sistem akun, dan ada kalanya admin account, service, IP address, nama mesin, dan informasi potensial lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam phase hacking berikutnya. Dalam aktivitas hacking, memahami celah masuk dan memiliki celah masuk pada target serangan sangatlah penting. Umumnya, tahapan ini dilakukan dengan mengirim paket-paket data tipe tertentu dan mengevaluasi hasilnya. Jadi, reconnaissance terkait
sedikit berbeda dengan enumeration. Perbedaan utama terletak pada resikonya. Pada reconnaissance, aktivitas harus dilakukan tanpa menyentuh target serangan, sehingga resiko untuk terdeteksi menjadi lebih minim. Sedangkan pada tahap enumeration harus dilakukan proses scanning, sehingga ada peluang akan terdeteksi oleh pihak lawan atau target. Selanjutnya yang ketiga yaitu gaining access. Tahap ini merupakan tahap hacking yang sebenarnya. Setelah ditemukannya vulnerability atau melalui tahap reconnaissance dan juga scanning, maka inilah saatnya untuk mengeksploitasi sistem agar dapat memperoleh akses masuk ke sistem yang menjadi target. Yang keempat yaitu maintaining access and placing backdoors. Apabila hacker telah berhasil mendapat akses, selanjutnya dia akan mencoba mempertahankan aksesnya untuk keperluan di masa akan datang. Ada kalanya hacker akan mencoba membuat backdoors sehingga hanya dia saja yang bisa masuk dan hacker lainnya tidak bisa masuk melalui jalan yang sama. Teknik yang dilakukan untuk mencapai hal ini antara lain backdoors, rootkits, dan trojan. Yang kelima yaitu clearing tracks. Untuk menghindari orang lain mendeteksi aktivitas hacking, maka hacking harus berusaha menghapus atau menghalang jejak yang ditinggalkannya. Misalnya dengan menghapus log atau record. Ada empat buah prinsip umum yang sering dipakai untuk mengamankan berbagai arsitektur network. Yang pertama, yaitu Rule of Least Privilege. Artinya, pengguna resource seperti database, disk, network, dan sebagainya harus diatur sebatas apa yang diperlukan saja. Sebagai contoh, jika aplikasi A harus melakukan query isi tabel B, maka aplikasi A jangan diberi akses yang sepenuhnya yang bisa memungkinkan baca, tulis, atau hapus ke tabel B atau tabel yang lain. Contoh lain, jika pengguna network hanya perlu mengakses website tertentu, maka jangan biarkan pengguna dapat mengakses website yang lainnya, karena mungkin saja di website tersebut sudah menunggu virus, trojan, malware, dan kode-kode buruk lainnya yang bisa mengidentifikasi komputer pengguna. Yang kedua yaitu different in depth. Maksudnya pengamanan harus dilakukan di setiap level atau network point. Misalkan saja di tingkat router diterapkan filtering atau firewall atau IDS. Di dalam network harus ada monitoring sistem, lalu lintas data harus dienkripsi atau dibuat aman. Kemudian di service ada mekanisme authentication dan authorization. Apa bedanya? Begini, gampangnya authentication terkait dengan login atau password atau termasuk fingerprint, retina scanner, dan lain-lain. Sedangkan authorization terkait dengan hak akses atau baca, tulis, hapus, harus bagaimana, pada waktu kapan, dan sebagainya. Dengan kata lain, keamanan harus diterapkan di beberapa titik untuk menjamin tingkat keamanan tinggi. Jika salah satu titik atau teknik keamanan gagal, maka masih ada cadangan yang lainnya. Yang ketiga yaitu separation of duties. Prinsip ini terkait dengan orang dan penugasan. Dalam bahasa kita kurang lebih dapat diartikan pembagian tugas dan wewenang. Agar segala sesuatu berjalan dengan lancar, maka setiap orang haruslah mengurusi urusannya sesuai dengan keahliannya. Kadangkala perlu dilakukan rotasi agar persona yang baru dapat menduduki posisi tertentu, melakukan review security policy. Yang keempat ya
auditing. Auditing dapat diartikan banyak hal. Prinsip ini terkait dengan pencatatan dan pemeriksaan segala sesuatu yang terjadi pada jaringan, khususnya kejadian-kejadian penting seperti downtime, service error, network outlet haruslah tercatat agar bisa dianalisa kemudian guna mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang. Pada perangkat jaringan dari sistem operasi modern, biasanya sudah disediakan pencatatan otomatis yang mengaktifkan figur AAA yang mana authentication, authorization, dan accounting. Sekian dari saya, pemaparan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.